Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Muhammad Dafa bin Dalami, Andreato Pratama, Ilham Fauziana, dan Rizky Febriansah. Di sini kami akan menjelaskan agama dan kebahagiaan manusia. Di sini konsep dan karakteristik agama sebagai jalan menuju Tuhan dan kebahagiaan. Manusia dimanapun ia berada dan kapanpun ia hidup senantiasa mencari kebahagiaan. Tidak ada satupun manusia yang dalam hidupnya mencari kesengsaraan dan juga keterpurukan. Karena hal tersebut adalah hal yang sangat menyakitkan atau membuat kedukaan manusia. Namun seringkali di atas pencarian kebahagiaan tersebut, manusia menganggap bahwa kebahagiaan sejati adalah ketika hidup di dunia. Bagi orang-orang yang tidak beriman, ia menganggap bahwa kebahagiaan dunia adalah segalanya. Hidup hanya satu kali, sehingga apapun yang dilakukannya di dunia atas dasar hedonisme atau pandangan kebahagiaan duniawi. Dalam hal mencari kebahagiaan, Islam memiliki konsep tersendiri. Islam menawarkan konsep kebahagiaan sejati yang tidak mungkin bisa didapatkan di dunia saja. Di dunia ini, bagi Islam dan memang kenyataannya sangatlah semu. Sangat mudah orang mendapatkan kedukaan, kesakitan, kebangkrutan, kehilangan, dan lain sebagainya menurut dalil Al-Quran. Kebahagiaan sejati menurut Islam adalah di akhirat. Nyata tentang kebahagiaan yang sesungguhnya nanti di akhirat kelak sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 77. Yang artinya dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya, di sini akan dilanjutkan oleh Andrianto. Untuk Andrianto dipersilakan. Oke, di sini saya akan melanjutkan Dava. Pertama, bagaimana cara meraih kebahagiaan yang benar. Kebahagiaan hidup yang hakiki dan ketenangan hanya didapatkan dalam agama Islam yang mulia ini. Oleh karena itu, yang dapat bahagia dalam arti yang sebenarnya hanyalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama ini. Ada beberapa cara yang diajarkan agama ini untuk didapat hidup bahagia. Di antaranya disebutkan oleh As-Said Abdurrahman bin Nasir tadi rahimahumullah dalam kitabnya Al-Waisa Al-Fasailul Muhida lil Ayasis Saidah. Pertama, beriman dan beramal soleh. Di sini ada Quran surat Anal ayat 97 yang artinya barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 97. Yang kedua, banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu berzikir, sebab dengan zikir kepadanya akan diperoleh kelapangan dan ketenangan, yang berarti akan hilang kegelisahan dan gundah gulahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 98 yang berbunyi, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati jadi tentram. Oke, terima kasih Andrianto pertama. Selanjutnya di sini akan dilanjutkan oleh Ilham Fauziana. Untuk Ilham Fauziana dipersilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan untuk penjelasan teman saya. Bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dan tawakal kepadanya, yakin dan percaya kepadanya serta bersemangat untuk meraih keutamaannya. Dengan cara seperti ini, seorang hamba akan memiliki kekuatan jiwa dan tidak mudah putus asa serta gundah gulana. Lalu berbuat baik kepada makhluk dalam bentuk ucapan maupun perbuatan dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahalanya. Lalu menyibukkan diri dengan mempelajari ilmu yang bermanfaat. Lalu mencurahkan perhatian dengan apa yang dihadapi serta permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa banyak berangan-angan terhadap perkara dunia untuk masa yang akan datang karena akan berbuah kegelisahan disebabkan takut atau khawatir menghadapi masa depan di dunia dan juga tanpa harus meratapi kegagalan dan kepahitan masa lalu karena apa yang telah berlalu tidak mungkin dapat dikembalikan dan diraih. Gitu.
Lalu ketujuh, senantiasa mengingat dan menyebut nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat lahir maupun batin. Dengan melakukan hal ini, seorang hamba terdorong untuk selalu bersyukur kepadanya, sampai pun saat ia ditimpa sakit atau berbagai musibah lainnya. Lalu selalu melihat orang yang di bawah dari sisi kehidupan dunia, misalnya dalam masalah rezeki, karena dengan begitu kita tidak akan meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya kepada kita. Lalu ketika melakukan sesuatu untuk manusia, jangan mengharapkan ucapan terima kasih atau balasan dari mereka, namun berharaplah hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Alasan manusia harus beragama dan bagaimana agama dapat membahagiakan umat manusia. Agama dan manusia. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang bukan tercipta secara kebetulan. Manusia digambarkan dengan menggunakan berbagai penisifatan, mulai dari makhluk terbaik dan mulia, berakal dan kreatif, hingga makhluk lemah tetapi sombong, serta ceroboh sekaligus bodoh. Baik, terima kasih Lang Fauzana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Febriansah. Untuk Rizky Febriansah dipersilakan. Baik, saya akan menjelaskan hakikat tauhid adalah mengesankan Allah. Bentuk mengesankan ini terbagi menjadi tiga. Berikut penjelasannya. A. Mengesankan Allah dalam rububiyahnya. Maksudnya adalah kita meyakini keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan oleh Allah. Seperti menciptakan dan mengatur seluruh alam semesta beserta isinya, memberi rezeki, memberi manfaat, menolak mudaharat, dan lainnya, yang merupakan kekuasaan bagi Allah. Hal yang seperti ini diakui oleh seluruh manusia. Tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Orang-orang yang mengingkari hal ini seperti kaum ateis. Pada kenyataannya, mereka menampakkan keingkaran hanya karena kesombongan mereka. Selanjutnya, B. Mengesankan Allah dalam uluhiyah. Maksudnya adalah kita mengesahkan Allah dalam segala macam ibadah yang kita lakukan, seperti sholat, doa, nazar, menyembelih, tawakal, taubat, harap, cinta, takut, dan berbagai macam ibadah lainnya. Di mana kita harus memasukkan tujuan dari kesemua ibadah itu hanya kepada Allah semata. Tauhid ini yang merupakan inti dakwah pada Rasul dan merupakan tauhid yang diingkari oleh kaum musyrikin Quraisy. Lanjut ya. Saya mengesahkan Allah dalam nama dan sifatnya. Maksudnya adalah kita beriman kepada nama-nama dan sifat-sifat Allah yang diterangkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Dan kita juga meyakini bahwa hanya Allah lah yang pantas untuk memiliki nama-nama terindah yang disebutkan di Al-Quran dan hadis tersebut, yang dikenal dengan Asmaul Husna. Seorang baru dapat dikatakan seorang Muslim yang tulen jika telah mengesahkan Allah dan tidak membuat syirik dalam ketiga hal tersebut di atas. Barang siapa yang menyekutukan Allah berbuat syirik dalam salah satu saja dari ketiga hal tersebut, maka dia bukan Muslim tulen tetapi dia adalah seorang musyrik. Lanjut Baik, ya. terima kasih penjelasannya dari teman-teman semua. Saya perwakilan dari kelompok 2. Mohon maaf jika ada salah kata. Kami mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.